Halo para peviners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Choshi di channel Dark Knight, gudang dari semua film maupun anime yang bagus dan pastinya juga keren dong. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul How to Train Your Dragon movie pertama yang dirilis pada tahun 2010, diadaptasi dari buku anak-anak karya Cressida Cowell yang kemudian sedikit diubah karena terlalu kekanak-kanakan. Film ini menceritakan tentang Viking muda bernama Hiccup yang hidup di desa Berg atau desa bangsanya Viking, desa yang sangat membenci naga. Akan tetapi Hiccup malah berteman dengan seekor naga berjenis Night Fury yang diberi nama Turles dan bersama-sama melewati semua rintangan yang ada. Bagaimana kelanjutan dari ceritanya? Mari kita saksikan bersama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan desa Berg, desa yang sudah berdiri selama 7 generasi, di mana desa ini sering sekali diserang oleh sekumpulan naga yang mengambil hewan ternak dan merusak properti mereka. Hiccup, anak dari kepala desa bernama Stoik, disuruh untuk berlindung karena dianggap lemah. Hiccup juga disuruh untuk membantu Gabber menempa senjata yang digunakan para Viking untuk melawan naga. Terdapat beberapa naga yang mencuri hewan ternak dan merusak properti mereka. Namun ada juga naga yang sama sekali tidak mencuri makanan dan tidak pernah menampakkan diri, hanya merusak properti saja. Naga itu dijuluki Night Fury, naga yang tak seorang pun pernah membunuhnya, karena naga ini selalu melesat. Hiccup memiliki teman seangkatan berjumlah sekitar 5 orang, yang bernama Fishleg, Snowglot, si kembar Roughneck dan Toughneck, dan Hiccup paling terpesona melihat si Astrid, gadis muda yang terlihat sangat keren. Hiccup ingin sekali menjadi pembunuh naga dan berencana untuk menangkap Night Fury agar hidupnya jauh lebih baik dan mungkin dia bisa dapat kencan. Karena dengan membunuh naga adalah segalanya di desa ini. Susah cuy kalau hidup di desa ini, harus bunuh naga dulu supaya bisa kencan. Untung cuma di film. Next, Hiccup pun keluar dari tempat si Gabber dan membawa senjata sejenis ketapel yang ia rancang sendiri seperti Sogeking di anime One Piece. Di kegelapan malam, Hiccup berhasil menembak Night Fury dengan menggunakan kehokian seumur hidupnya dan membuat Night Fury jatuh ke hutan. Akan tetapi, tidak ada satupun warga yang melihatnya dan tiba-tiba ada satu naga ganas muncul di belakang Hiccup, lalu mengejar Hiccup sambil menyemburkan api dari mulutnya. Stoik yang melihat anaknya akan dibunuh oleh naga, segera menyelamatkannya. Naga itu terus menyemburkan api, yang membuatnya kehabisan api untuk ia semburkan. Melihat hal itu, Stoik langsung menggunakan pukulan dan tendangan OP-nya dan berhasil mengusir naga ganas tersebut. Maksud dari ucapan saya kehabisan api ialah karena di dalam film ini diceritakan setiap naga memiliki batas api yang bisa mereka semburkan atau tembakkan. Gitu ngab. Next, usaha yang Stoik dan warga desa lakukan sia-sia. Para naga telah membawa semua hewan ternak mereka. Dan Hiccup disalahkan atas kejadian tersebut. Namun Hiccup mengatakan bahwa dirinya telah menembak Night Fury dan berhasil menjatuhkannya ke hutan. Tetapi, semua orang tak percaya dengan omongan Hiccup. Setelah itu, Hiccup disuruh pulang ke rumahnya oleh Stoik karena tindakan ceroboh yang ia lakukan, dan Gabber disuruh untuk mengantarnya pulang. Sesampainya di rumah, Gabber pun berkata kepada Hiccup untuk berhenti mencoba menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Namun, Hiccup yang penasaran dengan Night Fury, diam-diam pergi ke hutan lewat pintu belakang. Stoik mengumpulkan beberapa orang untuk ikut dengannya mencari sarang naga, lalu menghancurkannya. Stoik juga meminta Gabber untuk memasukkan anaknya Hiccup ke pelatihan naga, agar Hiccup berguna saat serangan naga berikutnya. Hiccup yang kesana kemari mencari Night Fury di hutan, akhirnya menemukan bekas Night Fury jatuh. Ia terkejut saat melihat naga hitam tersebut tergeletak lemas karena terkena serangan ketapel yang Hiccup bikin. Hiccup pun merasa sangat senang
Karena dengan membunuh dan membawa jantungnya ke ayahnya, dia akan dihargai oleh warga desa dan teman seangkatannya. Lalu saat Hiccup akan membunuhnya, seketika Hiccup tak tega dan enggan untuk membunuhnya, karena melihat wajah Night Fury yang ketakutan yang terlihat seperti dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, dia pun memutuskan untuk melepas ikatan yang ada di Night Fury. Untungnya Hiccup tak dibunuh, cuma diraungin. Dan Night Fury pergi meninggalkan Hiccup. Hiccup pun syok dan pulang ke rumah dengan lemas. Sampainya di rumah, Hiccup bertemu dengan Stoik, di mana Stoik menginginkan Hiccup untuk mengikuti pelatihan melawan naga dan berharap menjadikan Hiccup seorang Viking yang pemberani. Dengan terpaksa, Hiccup pun menyetujuinya. Selesai itu, Stoik pamit untuk pergi ke sarang naga. Keesokan harinya, Hiccup memulai pelatihan melawan naga pertamanya. Bersama dengan teman seangkatan Hiccup, di dalam pelatihan ini, siapa yang berusaha melakukan yang terbaik akan dapat kehormatan untuk membunuh naga pertamanya di depan seluruh warga desa. Dan yang menjadi guru di pelatihan itu ialah Gabber. Pelatihannya pun dimulai. Satu naga yang dijuluki Gronkel dikeluarkan dari kandang, dan mereka berenam pun mulai mencari cara untuk bertahan sampai Gronkel kehabisan apinya. Astrid dan kawanannya kewalahan melawan Gronkel. Sementara Hiccup yang masih noob pasrah dengan serangan Gronkel. Dia hampir terbunuh, namun Gabber menyelamatkan Hiccup. Setelah selesai pelatihan, Hiccup kembali ke hutan untuk mencoba mencari Night Fury. Ternyata Night Fury masih ada dan sedang terjebak di kubangan. Hiccup juga melihat Night Fury yang kedapatan tidak bisa terbang karena sirip ekornya copot setelah terkena senjata ketapelnya dan tengah kesulitan mencari makan. Kemudian, Hiccup kembali ke camp latihan untuk makan malam. Setelah itu, Hiccup membuka buku tentang naga yang diberikan oleh Gabber, di mana Hiccup menemukan spesifikasi naga Night Fury yang belum diketahui. Karena selama ini belum ada yang pernah melihat wujudnya. Mengetahui hal tersebut, Hiccup berencana untuk mendekati Night Fury agar ia bisa mengetahui tentangnya. Sementara itu, Stoik dan pasukan armadanya menemukan jalan masuk ke sarang naga yang tertutup oleh kabut tebal. Stoik yang mantan user tank memutuskan untuk membawa pasukannya masuk ke kabut tebal. Hiccup kembali ke hutan untuk memberi makan Night Fury agar ia dapat mendekatinya. Setelah Hiccup memberi makan Night Fury, ia menyadari satu hal, bahwa Night Fury tak seganas yang bangsa Viking kira. Hiccup berhasil mendekati Night Fury dan berteman dengannya. Hiccup juga memberi nama Night Fury dengan sebutan Toothless, atau dalam bahasa Indonesianya disebut ompong. Karena gigi dari Night Fury bisa masuk dan keluar dari gusi sesuai dengan keinginannya. Karena merasa bersalah telah menghilangkan sirip ekor Toothless, Hiccup kembali ke desa untuk membuat sirip buatan yang memungkinkan Toothless bisa terbang. Setelah sirip buatan jadi, Hiccup kembali ke tempat Toothless dan membawa banyak sekali ikan untuknya. Hiccup mengetahui bahwa naga takut dengan belut laut yang ia bawa. Saat Toothless sedang asik makan ikan, Hiccup diam-diam memasang sirip buatannya di ekor Toothless. Setelah terpasang, Toothless langsung terbang membawa Hiccup yang bergelayutan di ekornya sambil mengendalikan sirip buatannya. Kemudian, Toothless menjatuhkan Hiccup yang membuat Toothless ikut terjatuh juga. Karena siripnya nggak ada yang mengendalikan. Hiccup kembali menjalani latihan di mana teman-temannya diserang oleh naga dua kepala Stippleback. Namun berbeda dengan Hiccup. Ia menggunakan belut laut untuk menakuti naga tersebut dan membuat teman-temannya melungu. Hiccup berhasil memasukkan kembali Stippleback ke kandangnya. Setelah itu, Hiccup banyak mendapatkan cara tentang menaklukkan naga dari Toothless. Ia menggunakan cara-cara tersebut untuk diterapkan pada saat latihan.
yang membuat warga desa dan teman-temannya kagum kepada Hiccup, kecuali Astrid yang merasa iri dengan keberhasilannya. Hiccup juga telah berhasil belajar mengendalikan sirip buatannya dengan menggunakan kaki, yang dapat membuat Toothless terbang dengan seimbang, walau masih training. Sekembalinya dari berlayar, Stoik dan pasukan armadanya terlihat sangat buruk, di mana terdapat beberapa lubang di kapal mereka akibat serangan naga, dan juga mereka kecewa karena tidak berhasil menemukan sarang naga. Namun ia mendapat kabar bahwa anaknya berhasil menemukan cara untuk menaklukkan naga. Pada saat itu juga, Hiccup dan Toothless menguji sirip buatannya dengan terbang di atas laut. Dan akhirnya, Hiccup berhasil membuat Toothless terbang kembali, walau harus dikendalikan secara manual. Setelah itu, Hiccup benar-benar suka terhadap naga. Ia menyadari bahwa bangsa Viking tak seharusnya membunuh naga hanya untuk menaklukkannya. Malamnya, Stoik mampir ke tempat Hiccup berada dan sedikit berbincang tentang hal yang ia dengar dari Gabber. Dan ia juga memberikan hadiah berupa topi lambang Viking yang separuhnya dibuat dari pelindung dada ibunya. Lalu setelah itu, Stoik pun pergi dari tempat Hiccup. Keesokan harinya, Hiccup menjalani latihan penentuan dengan menggunakan topi yang diberikan oleh ayahnya. Satu naga yang dijuluki Gronkel dikeluarkan. Kemudian, Astrid dan Hiccup berlomba untuk mengalahkan Gronkel, sambil disaksikan Stoik dan warga desa. Namun, lagi-lagi Hiccup lah yang berhasil menaklukkan naga tersebut dengan mengelus-ngelusnya, yang membuat Astrid kesal. Dan akhirnya, tetua di desa itu memutuskan Hiccup lah yang dipilih menjadi orang yang akan membunuh naga di depan semua warga. Setelah Hiccup kembali ke Toothless untuk memberi makan, Astrid tiba-tiba berada di hadapannya. Astrid penasaran dengan siapa Hiccup belajar tentang naga. Kemudian, Astrid melihat Night Fury yang berlari menuju dirinya. Hiccup pun menghentikan Toothless dan mengatakan bahwa Astrid adalah temannya. Setelah itu, Astrid berlari untuk memberitahu warga. Namun, Hiccup dan Toothless menerbangkan Astrid lalu diletakkan ke atas pohon, di mana Astrid diminta untuk merahasiakan tentang hal ini. Setelah Astrid setuju untuk tidak memberitahu siapa-siapa, Astrid kemudian dibawa terbang untuk menunjukkan kedekatan hubungan Hiccup dan Toothless. Hal tersebut membuat Astrid sadar bahwa naga tak seganas yang ia kira. Saat sedang asik-asiknya terbang, tiba-tiba Hiccup dan Astrid melihat sekumpulan naga yang membawa domba serta ikan. Kemudian mereka berdua dibawa Toothless ke sarang naga dan melihat para naga menjatuhkan makanannya ke bawah. Saat naga Gronkel mengeluarkan sikap kurang ajarnya, ia dimakan oleh naga yang berukuran sangat besar yang dijuluki Giganticus Maximus. Kita panggil Gimax saja ya, biar lebih pendek. Ingat, Gimax, bukan gibah ya cuy. Kemudian, keberadaan Hiccup dan Astrid pun diketahui. Namun Toothless berhasil membawanya keluar dari sarang. Kini, Hiccup dan Astrid mengetahui bahwa alasan para naga mencuri hewan ternak yaitu untuk diberikan kepada Gimax, agar para naga tak dimakan olehnya. Jadi semacam perbudakan gitu cuy. Next. Astrid ingin segera memberitahu warga desa tentang sarang naga. Namun Hiccup mencegah Astrid karena ia yakin Toothless akan dalam bahaya jika Stoik tahu tentang sarang naga. Keesokan harinya, Hiccup melakukan ujian terakhir, yaitu membunuh naga yang dijuluki Nightmare, yang memiliki kebiasaan buruk membuat tubuhnya terbakar, sambil disaksikan warga desa. Kemudian, kejadian di luar dugaan pun terjadi. Hiccup tidak melawan dan malah menjatuhkan topi dan senjatanya, dan membuktikan bahwa naga itu damai. Melihat anaknya yang tak mau membunuh naga, Stoik berteriak untuk menghentikan Hiccup. Stop the fight! Yang membuat naga yang hampir luluh marah dan menyerang Hiccup. Toothless yang pendengarannya tajam mengetahui Hiccup dalam bahaya. Ia berlari menuju desa.
Dan di detik-detik terakhir saat Hiccup akan dibunuh, Cing! Turtles datang lalu menyerang naga Nightmare. Namun, Turtles malah ditangkap oleh warga desa. Setelah kejadian tersebut, Hiccup mengungkapkan kepada Stoik bahwa naga tak seganas yang Viking kira. Hiccup juga mengatakan bahwa Turtles tahu lokasi sarang naga. Mendengar hal itu, Stoik berniat kembali menuju sarang naga dan membawa Turtles sebagai petunjuk arahnya. Stoik langsung berangkat bersama warga desa serta membawa Turtles yang dirantai di kapal. Lead us home, devil. Setelah mereka pergi, Astrid meminta Hiccup untuk menyadari bahwa dirinya lah Viking pertama yang berteman dengan seekor naga. Hal tersebut bisa membawa perubahan yang luar biasa untuk bangsa Viking. Akhirnya, Hiccup mendapat keyakinannya kembali dan berencana untuk menyelamatkan Turtles menggunakan naga yang ada di pelatihan bersama dengan Fishleg, Snowcloud, si kembar Ruffnet dan Tuffnet, juga Astrid. Fishleg menunggangi naga Gronkle, Snowcloud menunggangi naga Nightmare, si kembar Ruffnet dan Tuffnet menunggangi naga dua kepala Sippleback, sedangkan Astrid menunggangi naga Nether bersama Hiccup. Mereka berenam pun pergi menyusul kelompok Stoik ke sarang naga. Sementara itu, Stoik dan warga desa menemukan sarang naga. Mereka bersiap untuk melakukan penyerangan. Dengan ketapel jumbo, mereka berhasil menghancurkan dinding sarang. Saat Stoik akan memasuki sarang, ia melihat banyak sekali naga yang berada di dinding gua. Kemudian, Stoik menyerangnya. Namun anehnya, para naga malah kabur meninggalkan sarang. Gak lama kemudian, Gimax pun muncul dari sarang. Semuanya terkejut melihat ukurannya yang di luar nalar. Walaupun mereka menyerang Gimax dengan ketapelnya, mereka dengan mudahnya disingkirkan oleh naga yang gak masuk akal tersebut. Saat Stoik dan Gabber akan diserang oleh Gimax, Hiccup, Astrid dan teman-temannya datang dengan menunggangi naga pelatihan. Mereka menembaki Gimax dengan siraman api. Setelah itu, mereka juga menyusun strategi terlebih dahulu sebelum ngeras. Astrid dan yang lainnya mengalihkan Gimax, sementara Hiccup membebaskan Turtles. Saat Hiccup sedang menyelamatkan Turtles, ia terkena serangan Gimax yang menyebabkan Turtles tenggelam ke dasar laut. Hiccup berusaha membuka rantai, namun ia malah kehabisan napas dan lemas. Kemudian, Stoik datang menyelamatkannya. Stoik juga menyelamatkan Turtles yang hampir mati tenggelam. Setelah itu, mereka damai dan gak marahan lagi. Mantap. Next. Kemudian, Hiccup dan Turtles membantu teman-temannya melawan Gimax. Namun mereka kewalahan. Akhirnya, Hiccup memancing Gimax terbang dan memutuskan untuk melawannya di kumpulan awan hitam. Di sini Turtles menebaki Gimax. Namun, ia terkena semburan asal-asalan Gimax yang membuat sirip buatannya hangus terbakar. Mereka pun memiliki waktu yang terbatas sampai sirip buatannya habis dilahap oleh api. Hiccup kemudian memancing Gimax terjun ke bawah. Dan saat momentum yang tepat, Turtles menembakkan api ke mulut Gimax. Boom! Yang membuat gas di dalam mulutnya meledak dan menghancurkan sayap Gimax. Akhirnya, Hiccup dan Turtles berhasil menghancurkan Gimax. Namun ia dan Turtles terjatuh ke ledakan Gimax. Setelah api dari ledakan itu padam, Stoik menghampiri Turtles yang tergeletak lemas. Ia mengira bahwa anaknya telah mati. Namun ternyata Turtles berhasil menyelamatkan Hiccup dengan memeluknya menggunakan sayap anti api. Bukan anti peluru ya cuy. Melihat hal itu, mereka semua pun terlihat sangat senang. Beberapa hari kemudian, Hiccup terbangun dari pingsannya, di mana Turtles diberi kebebasan di rumah Hiccup. Hiccup juga terkejut saat melihat salah satu kakinya yang sudah diamputasi dan digantikan dengan kaki besi buatan. Teman yang serasi ya guys ya, yang satu kaki buatan dan yang satunya sirip ekor buatan, mantap. Next,
Dan pada saat Hiccup dan Toothless keluar dari kamarnya, boom! Desa yang dulu sangat membenci naga dan selalu berperang dengan naga, sekarang malah tinggal dan memperlakukan naga sebagai hewan peliharaannya. Kemudian, Gabber memberikan sirip yang sudah di-upgrade ke level max untuk Toothless, agar Hiccup bisa kembali terbang bersama Toothless. Film ini ditutup dengan memperlihatkan Hiccup terbang bersama teman-temannya. Tamat. We have dragons. Itu tadi alur cerita film How to Train Your Dragon movie pertama. Semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan ini. Ya kalau menurut saya ini recommended. Saya suka sama film ini karena alur ceritanya bagus. Ya kalau menurut kalian gimana? Bagi kalian yang udah nonton, coba ketik di kolom komentar pendapat kalian tentang film ini ya. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe-nya ngab, agar saya semangat untuk mengupload video baru lagi. Mantap!